Kalau kamu nggak mau ngerasain perubahan di dunia ini, itu sama halnya kamu itu nggak mau bernafas, tapi kamu mau hidup. Gimana tuh? Teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Nur Rahmat, atau teman-teman bisa panggil saya Mas Ome. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang satu hal yang sangat penting untuk kita pahami dan untuk kita ingat lagi, yaitu tentang perubahan. Rata-rata orang itu, termasuk saya pribadi, secara alaminya itu nggak mau perubahan. Nggak mau ataupun nggak suka dengan adanya perubahan. Contoh sederhana ketika seseorang udah nyaman dalam satu kondisi dan dia harus bergerak, entah itu keluar ataupun ke samping. Untuk berubah, itu nggak mau. Itu nggak mudah. Dan itu nggak nyaman. Itulah kenapa orang-orang mengatakan, ya udah, aku ini nyaman dengan zona nyamanku saat ini. Area yang membuat aku nyaman. Ya karena pada dasarnya manusia itu tidak suka dengan perubahan. Nah, ini kita akan bahas. Saya akan coba share screen ke teman-teman semuanya. Mari kita pahami tentang perubahan itu sendiri. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang memang ingin berbagi dengan apresiasi, silakan subscribe, like, komen, aktifin loncengnya ya. Dan untuk teman-teman yang memang ingin membahas bareng saya ataupun diskusi bareng saya berkenaan tentang satu hal, silakan share di kolom komentar, kita akan ngobrolin tentang itu. Oke, kita lanjut ya. Kenapa saya tadi mengatakan, kenapa sih manusia yang tidak menginginkan perubahan itu sama halnya kita mau hidup tapi nggak mau nafas. Sederhananya begini, manusia itu pada dasarnya, anggaplah kita dalam kondisi A. Oke ya, ini manusia kondisinya adalah kondisi A. Kondisi A ini apa aja? Mungkin teman-teman sekarang udah dalam kondisi nyamannya karena kerja di rumah, kerja di luar, atau kondisi nyamannya teman-teman jam 8 ataupun jam 9 masih rebahan. Atau jam berapa lagi? Jam 7 masih tidur. Itu kondisi nyaman. Kondisi nyaman seseorang. Mungkin dikarenakan lagi nggak ada kerjaan, ataupun mungkin lagi ya santai aja gitu, lagi liburan dan segala macamnya. Udah berlalu-lalu tuh, ataupun udah berhari-hari, udah berbulan-bulan seperti itu. Dimulai sebuah kenyamanan di dalam diri untuk melakukan sesuatu yang orang mengatakan itu namanya habit. Kemudian karena sesuatu hal kita ingin menjadi berubah, berubahnya adalah di kondisi B. Oke, kondisi B seperti ini anggaplah ya. Nah, manusia itu ketika dari A ke B itu nggak bisa langsung. Maksudnya dari A langsung B itu perubahannya ekstrim dan nggak semua orang itu bisa. Tapi bisa nggak? Bisa. Asalkan dirinya itu memiliki terutama satu dorongan yang kuat, entah itu motivasi dalam bentuk apapun ya, atau mungkin ya inspirasi dan segala macamnya. Intinya ada hal ataupun yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu secara ekstrim. Bisa loh. Tapi rata-rata ataupun kebanyakan orang ketika kita melakukan sesuatu kemudian dalam kondisi A ke B secara kontras itu nggak bisa. Anggaplah seperti ini. A ini adalah warna hitam. Ini saya katakan warna hitam di sini ya. H itu hitam. Kemudian kita mau berubah menjadi P, putih. Itu nggak bisa tuh langsung secara normal lah. Secara alami. Itu nggak bisa. Perlu ada namanya gradasi. Gradasi itu adalah perpindahan antara H, kemudian ada namanya di tengah-tengah yaitu A. Itu adalah abu-abu. Jadi kalau kita mau menjadi putih, itu ada namanya pergeseran. Pergeseran antara kondisi A ke kondisi B. Namanya abu-abu.
Jadi teman-teman, sederhananya ketika kita sudah berada dalam zona nyaman, contoh sederhana kita itu jam 7 masih tidur. Biasanya jam 10 baru bangun. Kalau memang kita belum bisa ekstrim, langsung paksa untuk jam 7 ataupun jam yang memang kita harapkan untuk bangun, seenggaknya bergeser antara yang biasanya kita tidur sampai bangun siang sama dengan yang biasanya kita tidur dan harapan kita ingin bangun. Jadi tengah-tengah, contoh, kita pengen bangun jam 5, tapi biasanya kita bangun jam 10. Kalau ekstrim bisa langsung jam 5, tapi kalau belum bisa ekstrim, seenggaknya kita patokin dulu di tengah-tengah ataupun di antara yang 10 sama 7. Mungkin jam 8, sorry, 7 lagi, 5. Mungkin kita minimal jam 6, lebih keren lagi setengah 6 gitu. Nanti habis tuh kebiasaan udah jam setengah 6, 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 lambat laun mulai mudah dan terbiasa dan akhirnya kita bisa jam 5. Atau kita biasanya untuk yang muslim habis subuh itu tidur. Kita pengen habis subuh itu nggak tidur. Nah, karena udah kebiasaan bertahun-tahun, secara ekstrim itu nggak mudah, berat banget untuk kita melek. Nah, coba untuk bergeser sedikit demi sedikit. Gimana caranya? Setelah bangun tidur, kemudian kita sholat subuh. Setelah sholat subuh, mungkin ya, kita paksa diri untuk berolahraga dulu. Wah, berolahraga setengah jam. Anggaplah jam 5 atau setengah 6 itu kita tidur lagi. It's okay, nggak apa-apa. Terus berlaku terus seperti itu. Kemudian kita bergeser. Yang tadinya nggak tidurnya dari jam 5 sampai setengah 6, sekarang mungkin jam 5 atau setengah 5 sampai jam setengah 7. Bergeser lagi setengah lama. Lambat laun kita nggak tidur lagi. Kalaupun rebahan mungkin ya setelah sholat duha ataupun jam 8. Nah, itu teman-teman. Pada dasarnya memang manusia itu nggak mau dengan perubahan. Perubahan itu sendiri karena nggak nyaman. Dari A ke B, dari kondisi ekstrim hitam ke putih, itu perubahannya sangat mencolok. Orang yang biasanya ketemu sama komputer, disuruh jadi orang lapangan, itu sangat sulit. Begitu sebaliknya. Tapi dengan adanya training, dengan adanya onboard, kalau di manajemen ya, atau hal-hal lainnya, itu bisa. Apapun itu untuk teman-teman mungkin ada ingin kebiasaan berubah, ada ingin suatu hal yang berubah, cobalah untuk bergeser sedikit demi sedikit melakukan perubahan. Kenapa sulit? Ya karena manusia itu nggak bisa secara cepat ataupun secara ekstrim melakukan perubahan, kecuali ada hal-hal tertentu yang bisa kita dobrak. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih berpikir aku nggak mau berubah, aku nggak suka dengan perubahan, itu wajar. Tapi jangan sampai mindset kita yang nggak mau perubahan, mindset kita yang nggak mau berubah, itu membuat kita nggak jadi orang yang sesuai dengan harapan kita. Daripada kita berpikir, aku nggak mau berubah, lebih baik berubah seperti apa yang bisa aku lakukan. Sekali lagi, daripada fokusnya kita berpikir, kenapa harus ada perubahan? Aku nggak suka dengan perubahan, aku nggak mau berubah. Lebih baik kita berfokus pada kira-kira perubahan yang seperti apa yang bisa aku jalani sehingga aku bisa lebih baik dalam kehidupan. Karena satu hal yang tidak berubah dalam kehidupan kita, yaitu perubahan itu sendiri. Saya Mas Omen, kita ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, aktifin loncengnya, dan komentar. Barangkali ada hal yang perlu kita bahas. Bagikan kalau memang ini dibutuhkan. Saya Mas Omen, see you dan bye-bye.